Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, tepatnya kitab Yesaya, pasalnya yang ke-37. Pada episode hari ini kita akan menemukan pesan-pesan ancaman yang dikirim kepada Raja Hizkia, kemudian keselamatan Tuhan ketika dia ikut campur untuk menyelamatkan. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saya mendorong Anda pemirsa terkasih, untuk membuka Alkitab di pasal yang harus kita pelajari dan kita ikuti. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pada kami dan kami akan mencoba untuk menjawabnya. Kita akan mulai episode hari ini dalam beberapa saat lagi. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, kita mencapai pasal 37 yang merupakan pasal kedua dari bagian sejarah. Pasal 36 hingga pasal 39. Apa tema utama dari pasal ini? Tema utama pasal ini adalah jawaban Tuhan yang luar biasa atas doa orang-orang saleh ketika mereka dengan rendah hati datang kepadanya. Di masa-masa sulit kita tidak memiliki banyak tempat perlindungan. Kita memiliki satu-satunya tempat perlindungan. Kita memiliki nama Tuhan, adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ini adalah tanda kesalehan. Kemana perginya orang saleh di masa-masa sulit? Kepada Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Hizkia melewati keadaan yang sangat sulit dan dia mencari perlindungan kepada Tuhan. Faktanya Tuhan menjawabnya dan mengangkat wajahnya. Dia melakukan hal yang hebat dengannya seperti akan kita lihat di pasal ini. Adalah baik Anda merujuk pada pasal ini karena saat ini banyak umat Tuhan yang menderita di banyak negara. Umat Tuhan menderita karena Tuhan. Benar. Oleh karena itu ada baiknya kita membicarakan satu-satunya perlindungan Ya. yang kita miliki. Engkau Benar. yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Pasal 37 dimulai dengan kata-kata ini, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari penghukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Reaksi Hizkia layak untuk didiskusikan. Apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat pertumbuhan bertahap dalam kondisi rohani Hizkia, dan dalam Dua Raja-Raja kita membaca reaksi pertama Hizkia ketika raja jahat ini mendatanginya. Dia menenangkannya dengan mengatakan, tuntutanmu adalah perintah. Dia melucuti bait Tuhan dari emas dan perak untuk memberi mereka kepada Sanherib, Raja Asyur, agar dia pergi darinya. Tapi kali ini, Hizkia sudah dewasa. Ia menyelubungi dirinya dengan kain kabung, menyobek pakaiannya, dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia tidak pergi ke sana untuk mengambil emas dan peraknya untuk memberikannya kepada Sanherib, melainkan untuk berlindung kepada Tuhan di rumahnya. Ketika kita sampai pada ayat 14, kita akan menemukan ayat yang lebih tinggi. Dia tidak hanya pergi ke rumah Tuhan, meminta saya untuk melakukannya,
berdoa atas namanya, tapi dia sendiri Dia berdoa. berdoa pada Tuhan. Kita dapat melihat bahwa hikmat Tuhan terkadang membawa kita ke dalam kesusahan, agar kesusahan ini dapat mendekatkan kita kepada Tuhan sendiri. Juga engkau dibujuknya keluar dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Rumah Tuhan atau hadirannya selalu menjadi tempat perlindungan yang terbuka di hadapan kita. Benar, Hana merasa tertekan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia mencurahkan keluhannya di hadapannya. sempurna. Ketika dia meminta Yesaya untuk mendoakannya, dia berkata sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Dia menggambarkan dirinya dilucuti dari kekuasaan apapun. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini mengenai menyapa Tuhan dalam doa? Dia sebenarnya bukan hanya tidak berdaya, tapi dia ingin mengatakan jika engkau tidak ikut campur, ya Tuhan, bangsa akan mati dan anak akan mati. Karena titik kelahiran telah tiba dan tidak ada kekuatan untuk memunculkannya kecuali Tuhan ikut campur. Tidak akan ada kehidupan baik bagi ibu maupun anak-anaknya. Ini adalah kelemahan yang ekstrim ketika manusia sampai pada titik akhirnya. Ada yang bilang bahwa akhir manusia adalah permulaan Tuhan ketika manusia memahami bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Tuhan harus ikut campur ketika manusia mencarinya. Ada jawaban dari pesan lain dari Yesaya kepada Hizkia. Topiknya ada di ayat 5 hingga 7. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Apa yang Anda lihat dari pesan yang menyemangati ini? Faktanya, Tuhan bekerja berdasarkan prinsip siapa yang telah mengeraskan hatinya melawan dia dan berhasil. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong dan memberikan rahmat kepada orang yang rendah hati. Tampaknya Sanherib dan Rabsyake utusannya, sayangnya mereka bertindak terlalu jauh dalam sikap arogan dan angkuh mereka. Oleh karena itu terjadilah sarkasme dalam jawabannya juga. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Semacam sarkasme, tapi ada janji besar. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar. Inilah terjadi segera setelah Sanherib mendengarnya. Bahwa Raja Kus mengorbankan perang melawan dia. Kemudian dia harus mundur dari pengapungan Yerusalem dan kembali ke tanah airnya. Tuhan telah merencanakan bahwa di sana dia akan tewas oleh pedang di tanahnya sendiri. Tapi di antaranya, roh yang didengarnya atau berita yang didapatnya dan kembalinya dia ke negerinya. Dan Tuhan telah membunuh 185.000 prajurit dan para komandan pasukan dari Sanherib. Dalam salah satu pesan sebelumnya, dia menantang Hizkia dengan mengatakan bahwa dia akan menyediakan 2.000 kuda jika kamu menemukan 2.000 orang untuk menungganginya. Benar. Tuhan melucuti Sanherib dari semua pendukungnya agar ia dapat membalaskan dendamnya nanti. Jelas sekali bahwa Assyria ini adalah gambaran Assyria di masa depan dan kita telah banyak membaca bagian kenabian yang pertama tentang Asyur di masa depan. Di sini kita membaca tentang sejarah Assyria. Ada hubungan antara sejarah Asyur dan Asyur dalam nubuatan itu. Orang Asyur yang bersejarah di sini, Alkitab mengatakan bahwa dia tidak akan masuk ke kota. Saya tidak akan mengizinkan dia memasuki kota. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini. Hal ini terjadi pada ayat 13. Hal lainnya adalah dia akan kembali ke negerinya sendiri dan mati di sana. Mengenai kenabian Asyur, dia akan datang ke kota menurut Zakaria pasal 14. Dia tidak akan kembali ke negerinya atau mati karena Tuhan akan melemparkan dia hidup-hidup ke dalam lautan api. Seperti yang kita pahami dari Yesaya pasal 31. Benar. Rabsyake mengirim pesan lain kepada Hizkia dari ayat 8 sampai 13. Isi pesan ini terdapat dalam ayat 10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Ini adalah pesan lain yang juga menentang Hizkia dan berbicara melawan Tuhannya. Dia bilang jangan tertipu oleh Tuhanmu. Apa yang kita pelajari di sini mengenai pesan-pesan musuh terhadap orang-orang beriman? Saya melihat bahwa ada arogansi yang semakin meningkat. Pada pasal sebelumnya, dia berpesan agar orang-orang jangan tertipu oleh Hizkia. Kali ini dia mengatakan kepada Hizkia agar tidak tertipu oleh Tuhan. Kita akan lihat siapa yang tertipu. Apakah Hizkia yang mengandalkan Tuhannya atau Rabsyake dan Sanherib yang mengandalkan seperti yang dikatakan
Yesaya pasal 45 dengan cara yang baik dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Di Yesaya 45 ayat 20, siapapun yang jauh dari Tuhan, yang hidup dan sejati adalah berhala yang tidak bisa menyelamatkan. Namun, di ayat berikutnya, Yesaya 45 ayat yang ke-21, bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil. Dan juru selamat tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Siapa yang mengandalkan Tuhan, nikmati keselamatannya. Kita akan menyaksikan laporan, kemudian kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Nabi Yesaya berjanji kepada Raja Hizkia di ayat yang ke-7 dari 3 hal yang akan menimpa Raja Asyur yang sombong. Bahwa dia akan mendengar rumor, inilah yang terjadi. Berikut ini dari 2 ayat 8 dan 9. Dan bahwa dia akan kembali ke negerinya sendiri, dan di sana dia akan tewas terbunuh oleh pedang. Inilah yang terjadi di akhir pasal tersebut. Namun, di antara apa yang akan terjadi saat itu dan apa yang akan terjadi kemudian, Tuhan mengalahkan prajurit-prajurit terbaiknya dalam pertempuran tersebut. Sesungguhnya, setiap orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan dihukum. Hal sebaliknya juga akan terjadi, sebagai siapapun yang menentangnya, tidak lepas dari penilaian apakah akan cepat atau lambat. Pertanyaan saya tentang ayat 16, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Apa yang dimaksud dengan bertahta di atas kerubim? Hizkia mulai berdoa yang merupakan tingkat yang baik untuk masuk ke rumah Tuhan seperti Anda sebutkan sebelumnya. Namun sebelum bahas doanya kita perlu memahami ungkapan ini. Bertahta di atas kerubim, dia telah memanggil Tuhan. Ini pertanyaan ISIS. Ini adalah pertanyaan ISIS. Kita tahu bahwa bait Allah sebelumnya kemah pertemuan terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian yang paling suci adalah tempat Maha Kudus. Kehadiran Tuhan di tempat Maha Kudus ada tabut perjanjian dan penutupnya. Penutup ini terbuat dari 2 kerubim dan secara simbolis Tuhan duduk di atas 2 kerubim ini di tempat Maha Kudus, kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, ketika imam besar biasa masuk ke tempat Maha Kudus, seolah-olah dia sedang menemui Tuhan secara simbolis. Di sini Hizkia mengacu pada hal ini. Engkau ditinggikan di atas kerubim, engkau mendominasi segalanya karena kerubim adalah malaikat yang melaksanakan penghakiman. Mereka menepati janjinya mentaati suara perkataannya, seolah ingin mengatakan engkaulah Tuhan yang mengendalikan dan mendominasi segalanya. Engkau adalah Tuhan. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang mengatur segalanya. Para malaikat yang perkasa. Ya. Dan hal ini berbeda dengan Raja Asyur yang bangga karena memiliki kereta, utusan, tentara. Namun engkau adalah Tuhan semesta alam. Tuhan akan mengirimkan seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, 1 malaikat. Kita akan mengetahui apa yang akan dilakukan malaikat tunggal yang diutus oleh Tuhan ini. Kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Mari kita kembali ke ayat 14, bagian yang dibicarakan. Doa Hizkia. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Ya. Mohon komentari isi doa ini, Saudara Yosef. Saya memiliki komentar dari 2 sisi. Komentar pertama adalah bahwa Imam Hizkia telah meningkat. Kali ini dia tidak merobek bajunya, tapi dia pergi ke rumah Tuhan. Dia tidak meminta Nabi Yesaya untuk mendoakannya, tapi dia sendiri berdoa. Jelas sekali bahwa dia mendapatkan kedamaian, dan dengan demikian ia tidak merobek pakaiannya. Jelas pula bahwa dia yakin pada Tuhan sehingga dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Itu tadi poin nomor 1. Poin nomor 2 itu hikmah orang beriman.
mencampuri campur tangan Tuhan dalam segala permasalahannya. Setan ingin menjadikan masalah kita sebagai penghalang antara Tuhan dan diri kita sendiri. Dia ingin menyembunyikan Tuhan dari hadapan kita dengan masalahnya. Orang bijak adalah orang yang mendapatkan Tuhan di antara dirinya dan masalahnya. Di sini seorang raja besar yang galak sedang menyerang. Yang pasti Hizkia dalam dirinya sendiri tidak setara dengan dia. Namun dia memilih untuk menetapkan Tuhan antara dirinya dan masalahnya. Karena itu, ia mengizinkan Tuhan masuk ke dalam masalahnya. Sedengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencelah Allah yang hidup. Maksud Hizkia, olok-olok ini bukan ditujukan kepada kita, melainkan kepadamu. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ketika kita membaca ayat 32 di pasal yang sama, dikatakan Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Selama kita mengandalkan Tuhan untuk menyelamatkan kita, pasti Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ia akan bangkit dan menyelamatkan kita. Di sini, ia juga membandingkan antara Tuhan yang hidup, dan dewa bangsa-bangsa. Benar. Mohon jelaskan pada kami, Saudara Yosef, keunikan Tuhan dibandingkan dengan dewa-dewa bangsa-bangsa. Jadi, dewa-dewa lainnya mempunyai mata, suatu bentuk mata, tapi mereka tidak dapat melihat. Mereka mempunyai telinga, namun mereka tidak mendengar. Berhala. Bukankah begitu? Oleh karena itu, ayat yang kita baca di Yesaya 45 mengatakan, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Mereka yang berdoa bukan kepada Tuhan yang hidup dan sejati, hanya mengucapkan kata-kata. Namun ketika kamu berlindung kepada Allah, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Semua yang hidup karena dia mendengar. Dia tidak hanya mendengar dalam artian bahwa dia mempunyai telinga, tapi arti dari kata mendengar, dia menjawab doa Benar. orang-orang kudus. Jika kita ingin memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang menderita penganiayaan di negara-negara tertentu, sementara mereka melihat musuh menyerang dengan senjata, dan mereka membawa pedang, bendera hitam, dan pembunuhan. Meskipun mereka tidak bersenjata, mereka hanya ingin memiliki pintu yang terbuka di surga. Dan mereka berlutut. Apa yang bisa kita katakan untuk menguatkan mereka mengenai Allah yang hidup dan dewa-dewa lainnya? Dalam ayat selanjutnya kita akan membaca tentang Putri Perawan Sion. Apa yang bisa dilakukan Putri Sion untuk menghadapi raja yang lalim dan seorang komandan tentara tiran? Datang dalam pasukan yang sangat besar. Apa yang harus dilakukan perawan ini? Tahukah Anda apa yang bisa dia lakukan? Anak darah itu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan salah. Namun ketika kita bersandar pada Tuhan yang tidak terbatas, yang kekuasaannya tidak terbatas, kita akan menang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ayat 21-29 memuat pesan dikirim oleh Yesaya, anak Amos, kepada Hizkia mengenai Sanherib. Apa yang bisa kita pahami dari isinya? Nyatanya, itu adalah pesan yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan ini. Dalam kata-kata pesannya ada cemoohan terhadap orang yang menyerang. Tuhan sendiri, dia berkata, anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah menggeleng-gelengkan kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat terhadap? Siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel? Oleh karena itu, tentu saja dia membicarakannya nanti pada ayat-ayat berikutnya, 24 dan 25 tentang kesombongan. Raja yang jahat ini ketika dia berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan. Aku ini telah menggali air dan telah minum air, yang berarti di padang gurun. Aku telah membuat sungai, aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku di segala sungai. Di Mesir, Mesir tidak membutuhkan sumur. Aku mengeringkan sungai Nil Mesir, sebuah gaya yang penuh kebanggaan dan arogansi. Faktanya Tuhan membenci dan menentang orang yang sombong. Sekali lagi pesannya tertulis di ayat 28. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Tuhan berbicara kepada musuh. Dia mengetahui dan melihat Benar. semua gerakan mereka. Benar. Dorongan apa yang kita dapat melalui kata-kata ini? Kita harus memahami fakta bahwa sebagaimana Tuhan melihat musuh, dia juga melihat kita. Daud dalam Mazmur 139 berkata, kamu tahu kapan aku duduk dan kapan aku bangun.
Tetapi ketika saya berkata kepada Tuhan, Engkau tahu kapan saya duduk dan kapan saya bangun. Saya mengatakannya dalam hati nurani yang baik. Karena saya ingin hidup dalam terang hadirat Tuhan. Namun Tuhan juga melihat musuh. Dia tahu kapan dia akan duduk dan ketika dia bangkit, dia tahu kemarahan dan puas dirinya dan Tuhan tentu saja akan ikut campur pada saat yang tepat. Inilah terjadi pada Hizkia dan juga terjadi pada kita. Kita bisa berkata dengan yakin, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menahan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Seolah-olah Tuhan semesta alam tidak memerlukan sistem intelijen Tepat. untuk menyampaikan kabar tentang musuh padanya. Tepat. Dia tahu mereka akan keluar, dia tahu kapan harus ikut campur untuk menyelamatkan rakyatnya. Sungguh, Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah benar. firman Tuhan. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saya memiliki pertanyaan tentang ayat yang ke-30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang akan makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Tolong beritahu kami akan arti tanda ini. Kita perlu menguraikan tanda ini, Saudara Yosef. Faktanya ini adalah pertanda bagus. Ini menyoroti fakta bahwa akan ada bahaya selama 2 tahun ketika mereka tidak bisa keluar untuk bercocok tanam. Lalu bagaimana mereka akan makan? Pada tahun pertama ini kamu akan memakan apa yang tumbuh dengan sendirinya. Dan pada tahun kedua apa yang muncul dari situ? Lahan setelah panen masih ada sebagian tanaman yang dapat menghasilkan pada tahun berikutnya apa yang disebut apa yang muncul darinya. Pada tahun berikutnya ia menghasilkan apa yang muncul darinya. Akan ada bahaya selama 2 tahun. Kemudian pada tahun ketiga kamu menabur dan menuai. Seolah-olah Tuhan mengizinkan mereka bahwa akan ada keselamatan namun tidak segera. Tetapi setelah 2 tahun nyatanya ini memiliki pesan untuk kita. Bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan segera. Seringkali dia bersabar. Jika terasa lambat, tunggu saja. Seperti pepatah, perlahan tapi terus menerus. Inilah cara Tuhan bekerja. Dia tidak selalu bertindak segera. Dia tidak langsung menyelamatkan. Tuhan itu bijaksana. Terkadang dia menunggu dan tampak lambat. Namun tujuan Tuhan pasti dan kita harus merasa aman karenanya. Benar. Ayat-ayat dari 35 hingga 55 memberitahu kita tentang putusan yang dibuat. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dalam otoritas manusia, ada hakim yang mengeluarkan putusan. Namun terkadang entitas ini tidak dapat melaksanakan keputusannya. Ya. Di sini Tuhan mengeluarkan penghakiman. Apakah Apakah ada kemampuan untuk melaksanakan penilaian ini yang dapat kita amati? Yaitu ayat berikut ini memuat pengenapan keputusan-keputusan ini. Ketika Tuhan berkata, tidak mungkin Tuhan berfirman dan tidak menggenapi atau berbicara dan tidak mencapainya. Ada orang yang menyaksikan keperkasaan Tuhan yang luar biasa. Dia berkata demikian, dia tidak akan menembakkan panah ke sana. Tidak ada yang akan menembakkan panah ke kota itu. Meskipun pasukan musuh sangat banyak, berapa banyak tentara yang dimiliki jika sudah ada yang mati sebanyak 185.000, sangat banyak. Meski jumlahnya banyak, namun tidak ada satupun bisa menembakkan panah ke sana. Sekalipun karena tidak sengaja. Sekalipun karena tidak sengaja. Ini menjelaskan kepada kita otoritas Tuhan ketika dia menyatakan sesuatu, dia maha kuasa. Oleh karena itu, kita harus bersandar kepada Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau begitu ayat 33 sampai 35 memberikan hukuman terhadap musuh, kemudian eksekusinya digenapi pada ayat 36 hingga akhir pasal. Bagaimanakah hal itu terpenuhi? Hal ini digenapi dengan cara seperti yang dikatakan di Yesaya 28, aneh perbuatannya. Yang berarti perbuatannya tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dipahami. Tidak ada petunjuk yang dapat menimbulkan konsekuensi seperti itu. Tentara tidur nyenyak di malam hari, keesokan paginya 185.000 diantaranya tewas. Bagaimana? Anda tidak dapat menanyakan pertanyaan seperti itu, karena ketika Tuhan berfirman, dia menggenapinya. Bagaimana? Bagi Tuhan, Tuhan kelepasan dari kematian. Berapa banyak lagi untuk bagaimana dia menyebabkan kematian? Itu sangat mudah baginya.
Kita harus merasa aman. Yang kita butuhkan hanyalah mempelajari apa yang Tuhan katakan dan kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan akan Dia penuhi pada waktunya. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Di awal pasal kita mengetahui bahwa Hizkia menunjukkan reaksi tertentu terhadap pesan-pesan ancaman yang diterimanya. Kita perlu komentar mengenai apa yang dilakukan Hizkia di awal pasal ini. Kali ini, Hizkia menunjukkan kedewasaan lebih dari yang dia tunjukkan pada kasus pertama, ketika dia mengupas emas itu dan mengirimkannya setelah dia menerima pesan tersebut. Namun, kali ini dia datang ke rumah Tuhan, mengungkapkan kesedihannya, dia menutupi tubuhnya dengan kain karung, dan juga menyatakan bahwa dia tidak berdaya. Dia berkata, anak-anak sampai pada titik kelahiran dan sampai tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Dia dengan jelas menyatakan di hadapan Tuhan bahwa dia tidak berdaya. Dia menetapkan Tuhan di antara dirinya dan masalahnya. Dia tidak menempatkan masalahnya di antara dirinya dengan Tuhan. Biasanya perasaan lemah yang memampukan kita bersandar Tepat. kepada Tuhan. Sempurna. Benarkah Saudara Yosef? Benar. Baik. Ada pesan lain yang dikirim ke Hizkia. Dia mengambilnya dan membentangkannya di hadapan Tuhan dan berdoa. Adakah yang ingat dengan isi doa ini? Ya, awalnya dia berdoa sambil berkata kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang bertahta di atas kerub. Yang dia maksudkan adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dan dialah yang bisa menyelamatkan. Kemudian dia melanjutkan berdoa. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib. Dia menempatkan Tuhan di antara dirinya dan pesannya. Benar. Artinya dia memuji Tuhan dan menyatakan dia di atas segala kekuatan. Kemudian dia menempatkan Tuhan di antara dirinya dan masalahnya. Saudara Yosef? Selain itu, dia membedakan dewa-dewa bangsa-bangsa yang tanahnya berhasil dihancurkan oleh Sanherib. Dan Tuhan yang sejati yang kita andalkan. Benar. Di manakah dalam pasal ini kuasa Tuhan diungkapkan untuk memutuskan dan untuk melaksanakan tujuannya? Kita tahu bahwa ada otoritas yang bekerja di antara manusia namun gagal untuk memenuhinya. Ya, saat itulah Tuhan membela kota untuk dirinya sendiri. Tidak ada anak panah yang ditembakkan ke sana dan dia mengirimkan malaikatnya membunuh 155.000 tentara. Benar. Terima kasih, Saudara Yosef. Sempurna. Baik. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih, Saudara Yosef. Tuhan berkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.